Selamat siang, Pak Gunggu dan juga teman-teman. Hari ini izinkan saya, Putu Dia Restuti Sanjiwani, akan mereview dari dua artikel yang akan kita bahas pada hari ini. Artikel pertama adalah artikel eksternal yang berjudul Ethical Perspective on E-Commerce and Empirical Investigation, dan artikel P12 yang berjudul Ethical Issues in Electronic Commerce. Nah, adapun artikel yang akan saya bahas pertama adalah artikel eksternal yang berjudul Ethical Perspective on E-Commerce and Empirical Investigation dengan penulisnya yaitu Gajendra Sharma dan Wang Lijuan. Jurnal ini terbit pada Internet Research volume 24 nomor 4 tahun 2015 pada halaman 414 sampai 435. Nah, artikel eksternal ini sudah saya bagikan di Elok. Bisa dicek untuk teman-teman sekalian. Yang pertama adalah research problem atau question. Jadi permasalahan atau pertanyaan utama dalam penelitian ini itu mengangkat permasalahan faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan dan keamanan dalam bertransaksi e-commerce antara pembeli dan juga penjual, sehingga pembeli dapat berani mengambil keputusan untuk melakukan transaksi e-commerce pada penjual yang sama. Jadi semakin tinggi persepsi konsumen yang positif pada etika vendor online, maka semakin konsumen melakukan pembelian kembali pada penjual yang sama. Kenapa sih permasalahan atau pertanyaan ini penting? Nah, adanya e-commerce ini memiliki dampak yang besar untuk menawarkan jasa dan transaksi online di mana keamanan dan privasi merupakan salah satu faktor utama yang penting dalam bisnis e-commerce. Ketika perusahaan berfokus pada persepsi pelanggan tentang peningkatan keamanan, maka konsumen cenderung akan percaya pada penjual dan cenderung loyal atau setia. Nah, semakin tinggi kepercayaan, maka akan meningkatkan transaksi pada penjual tersebut. Hal ini mempengaruhi sejumlah penelitian mengenai privasi internet dalam konteks hubungan antara pelanggan, perusahaan, dan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk melihat apakah penjual e-commerce dapat membangun loyalitas pelanggan melalui perilaku yang beretika dan melihat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan privasi pelanggan tersebut, serta mengidentifikasi faktor etika yang berbeda yang dapat mempengaruhi persepsi pelanggan ketika mengadopsi e-commerce ini. Nah, penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu manajemen dalam membuat kebijakan bisnis dan strategi serta sharing informasi. Bagaimana peneliti melakukan pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Nah, peneliti menggunakan pendekatan deduktif, di mana pendekatan ini menggunakan model dari penelitian dan literatur sebelumnya. Pendekatan deduktif ini menurut saya sudah tepat digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memvalidasi sebuah teori ataupun framework dari penelitian sebelumnya dan merupakan penelitian yang memverifikasi sebuah hipotesis. Selain itu, penelitian ini menggunakan pengujian SEM melalui AMOS 7.0. Nah, asumsi yang digunakan oleh peneliti adalah adanya peningkatan terhadap penggunaan e-commerce oleh pelanggan disertai dengan peningkatan kekhawatiran terhadap keamanan dan juga privasi pelanggan akibat perilaku tidak beretika atau tidak etis dari para penjual tersebut di lingkungan e-commerce. Nah, relevan teoris pada penelitian ini adalah teori kritikal, di mana terdapat aliran penelitian yang sering disebut Critical Research in IS atau CRIS. Konsep fetisisme dalam teori kritis didefinisikan sebagai kepercayaan yang memperoleh status entitas independen yang berinteraksi dengan manusia dari harmoni itu sendiri. Reifikasi di sisi lain adalah salah satu aspek ideologi yang sering dipahami sebagai kumpulan kepercayaan yang diterima secara umum tetapi sepihak. Pendekatan kritis dengan demikian dapat diterapkan dalam e-commerce untuk menciptakan kepercayaan dan juga membangun loyalitas dari pelanggan. Nah, menurut saya juga teori yang digunakan sudah cukup tepat karena bertujuan untuk mengukur dari kebenaran teori yang dipakai dari penelitian sebelumnya.
Selanjutnya adalah hipotesis. Jadi dalam penelitian ini terdapat 6 hipotesis yang akan diujikan oleh peneliti. Nah, yang pertama adalah etika e-commerce berpengaruh positif terhadap kepercayaan di masyarakat. Nah, adanya trusting belief antara penjual online harus melakukan dan trusting intention yang konsumen miliki. Jadi penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa kepercayaan adalah hal yang vital dan diperlukan jika ingin menjaga hubungan e-commerce jangka panjang dengan konsumen. Peneliti yang mendukung hipotesis ini adalah Walsus dan Lundgren pada tahun 2004, Kim et al. Pada tahun 2012, Mayer et al. Tahun 1995, dan yang lainnya. Nah, hipotesis yang kedua adalah etika e-commerce berpengaruh secara langsung untuk menjaga keamanan dan privasi di lingkungan online. Nah, Maury dan Kleiner pada tahun 2002 menekankan pentingnya keamanan pada transaksi online. Studi mereka difokuskan pada etika dan implikasi e-commerce. Di sisi lain, penjual elektronik memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi dan integritas individu pembelinya. Keamanan e-commerce mengacu pada pendapat konsumen tentang keamanan proses pembayaran online dan mekanisme penyimpanan dan transmisi seluruh informasi pribadi selama proses transaksi. Nah, hipotesis yang ketiga adalah ketika etika e-commerce meningkat, maka loyalitas pelanggan juga meningkat. Nah, konsumen e-commerce ini akan loyal ketika mereka memandang penyedia layanan online itu etis. Itu menurut penelitian Arjun dan Rambokas pada tahun 2011 dan Limbu et al. Pada tahun 2011. Teori kritis juga digunakan untuk menjelaskan hubungan antara etika e-commerce dan juga loyalitas. Teori tersebut menunjukkan bahwa jika konsumen mempersepsikan sebuah situs web e-commerce, maka memperlakukannya secara moderat, misalnya praktik etis, persepsi ekuitas akan muncul, yang memberikan motivasi kepada konsumen untuk membeli kembali dari perusahaan yang sama. Nah, selanjutnya adalah hipotesis keempat, di mana hipotesis keempat adalah kepercayaan berpengaruh positif untuk menjaga keamanan dan privasi dalam website e-commerce. Jadi Roman and Custas pada tahun 2008 menyebutkan bahwa ketika konsumen berasa bahwa risiko yang berkaitan dengan keamanan, privasi, penipuan, ataupun keandalan hampir rendah, maka persepsi mereka tentang manfaat yang diharapkan akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan keinginan untuk membeli kembali pada perusahaan penjual online yang sama. Nah, hipotesis yang kelima adalah kepercayaan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Jadi, sistem manajemen kepercayaan dapat membantu mengurangi risiko dan mempermudah pengguna dan penjual untuk berinteraksi satu sama lain dan membentuk pelanggan yang setia atau loyal. Dan yang terakhir, hipotesis keenam adalah isu keamanan dan privasi berhubungan secara langsung pada loyalitas pelanggan. Jadi Sarati dan Robertson pada tahun 2003 memperkenalkan model faktor yang mempengaruhi strategi privasi yang mengembangkan konteks lingkungan, seperti perspektif etika dan juga loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Jadi terdapat beberapa variabel dependent dan juga variabel independent. Nah, pada variabel yang pertama itu variabel independentnya terdapat e-commerce ethics, di mana mempengaruhi di variabel dependentnya yaitu trust, security and privacy, dan loyalty. Nah, ketika trust menjadi variabel independent, maka variabel dependentnya adalah security, privacy, dan juga loyalty. Dan yang terakhir, ketika security dan privacy menjadi variabel independent, maka variabel yang ingin diuji atau variabel dependentnya adalah loyalty. Pada penelitian ini, peneliti mengirimkan 1826 request respon kepada lingkungan yang bernama Second Life, yaitu lingkungan elektronik dunia online virtual atau biasanya disebut dengan MMORPG. Biasanya yang sering main game itu pasti tahu. Nah, dari 1826 respon ini didapatkan 503 respon yang balik dan
yang valid responnya untuk dijadikan sampel berjumlah 473. Nah, selanjutnya adalah pengujian statistik, di mana pada pengujian statistik menggunakan pengujian SEM melalui AMOS 7.0, dan dapat dilihat pada slide bahwa hipotesis dan hipotesis masing-masing hipotesis memiliki hasil koefisien yang berbeda-beda dan menghasilkan hasil yang kurang lebih hampir mirip, hanya ada satu yang tidak didukung. Nah, hasilnya menggambarkan bahwa etika e-commerce tidak hanya berdampak langsung pada kepercayaan, keamanan, privasi, dan juga loyalitas, tetapi juga memiliki pengaruh tidak langsung pada keamanan dan privasi melalui kepercayaan, dan pada loyalitas melalui kepercayaan dan keamanan dan privasi. Nah, temuan tersebut mendukung argumen yang dikemukakan oleh Gundlach dan Marpy pada tahun 1993 bahwa mengikuti prinsip etika memungkinkan perusahaan untuk mendorong hubungan jangka panjang antara penjual atau perusahaan dan juga dengan konsumen. Nah, penelitian ini menegaskan bahwa etika e-commerce dapat meningkatkan nilai yang dirasakan dan memberikan motivasi yang kuat bagi dunia maya dan situs web e-commerce untuk meningkatkan kinerja etisnya. Nah, yang kedua, temuan ini mengungkapkan bahwa etika e-commerce menjadi metode yang penting untuk mempromosikan komitmen dengan konsumennya. Dengan demikian, situs web e-commerce dan dunia maya didorong untuk meningkatkan kinerja etisnya demi hubungan yang lebih baik dengan konsumen. Dan yang ketiga, hasil tersebut sesuai dengan kesimpulan sebelumnya. Venezuela dan kawan-kawan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa persepsi konsumen tentang operasi etis perusahaan berhubungan langsung dengan loyalitas konsumen. Kejadian ini menyoroti fakta bahwa loyalitas konsumen adalah salah satu kekuatan utama dari kesuksesan perusahaan online itu sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan dan juga improvement atau peningkatan apa yang diperlukan dalam penelitian ini. Nah, kesimpulannya adalah penelitian menunjukkan bahwa dengan mematuhi prinsip etika, maka akan dapat mengembangkan hubungan jangka panjang antara pelanggan dan penjual dengan lebih baik. Dan improvement atau extensionnya pada penelitian ini dapat berupa pengambilan sampel pada sebaran masyarakat yang lebih beragam, karena penelitian ini hanya mengkhususkan pada lingkungan dunia maya yang berjudul MMORPG. Jadi ketika kita dapat meneliti sampel yang lebih beragam, maka hasilnya dapat mewakili dari berbagai macam masyarakat yang menggunakan e-commerce itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga meneliti konsekuensi etika e-commerce, sehingga penelitian di masa depan harus diperluas ke kerangka kerja konseptual atau framework untuk memahami pengikut potensial dan juga faktor-faktor yang terkait mempengaruhi evaluasi konsumen terhadap etika e-commerce. Selanjutnya adalah artikel P12, di mana artikel ini berjudul Ethical Issues in Electronic Commerce, dan penelitinya adalah Beth Ann Stitt dan Jekyll Gilbert, dan dipublikasikan pada Journal of Business Ethics bulan November 2001, volume 34 nomor 2, Academic Research Library, halaman 75. Selanjutnya adalah research problem atau question. Jadi pada penelitian ini, permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian adalah adanya isu etika atau faktor-faktor dari isu etika yang muncul akibat pertumbuhan e-commerce yang pesat. Sehingga ketika internet itu mulai muncul, dapat dengan cepat menyorot isu-isu etika yang muncul ini. Nah, pada tahun 2001 di mana artikel ini diteliti, e-commerce itu merupakan hal yang baru dan belum lumrah dilakukan oleh seseorang, sehingga ketika terdapat suatu permasalahan dalam e-commerce langsung disorot oleh masyarakat luas. Kenapa sih permasalahan ini penting untuk diteliti oleh peneliti? Karena adanya shifting atau perubahan dari commerce menjadi web, sehingga menimbulkan berbagai macam isu dan juga dampak. E-commerce juga memberikan sebuah peluang bisnis yang menjanjikan untuk masa depan, dan orang-orang berbondong-bondong melakukan
transaksi pada e-commerce, baik penjual maupun pembeli. Sehingga dengan adanya perubahan ini memunculkan berbagai macam isu etika dan isu yang terkait dengan e-commerce. Dan internet menyoroti hal-hal tersebut dengan sangat cepat. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa terdapat beberapa isu etika yang terjadi di dalam e-commerce pada saat penelitian dilakukan, dan bagaimana penelitian ini menggabungkan beberapa isu e-commerce yang berada di dalam penelitian terdahulu dan menjadikannya sebuah penelitian. Nah, gimana sih pendekatan peneliti untuk menyelesaikan dari permasalahan ini? Nah, peneliti menggunakan pendekatan induktif deskriptif karena penulis menggunakan fenomena empiris yang umumnya hanya berfokus kepada sebagian kecil dari fenomena tersebut yang relevan dengan permasalahan yang diamatinya, yaitu fenomena isu etika yang terjadi di dalam e-commerce. Nah, selanjutnya adalah asumsi dan juga teori yang relevan dalam penelitian ini. Nah, asumsi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah adanya peningkatan yang tinggi terhadap penggunaan e-commerce dan adanya shifting dari transaksi yang tradisional menjadi transaksi yang menggunakan internet atau berbasis internet. Nah, teori yang relevan pada penelitian ini tidak dijelaskan secara eksplisit, namun menurut saya teori yang mungkin bisa dapat digunakan adalah teori etika, di mana penelitian ini menyoroti isu-isu etika yang berada di e-commerce. Selanjutnya adalah hipotesis. Jadi pada penelitian ini tidak terdapat hipotesis yang dijelaskan secara eksplisit karena penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Namun jika dilihat lebih lanjut, mungkin dapat dikatakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah isu etika mempengaruhi penggunaan e-commerce. Nah, pada penelitian ini juga tidak terdapat variabel dependen maupun independen yang dijelaskan secara eksplisit karena ini dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Tapi bisa dilihat terdapat hubungan antara e-commerce dan juga isu etika yang menyebabkan e-commerce merupakan variabel dependennya dan isu etika merupakan variabel independennya. Nah, pada penelitian ini karena menggunakan metode deskriptif dan mengambil pernyataan-pernyataan dari peneliti sebelumnya, maka tidak terdapat sampel yang digunakan pada penelitian ini. Nah, pengujian pada penelitian ini juga tidak ada dilakukan oleh peneliti karena peneliti menggunakan metode deskriptif dan menggunakan data-data dari pernyataan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan isu etika pada e-commerce. Baiklah, hasil pada penelitian ini itu terdapat beberapa isu etika yang didapatkan dari pernyataan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan isu etika yang ada dalam e-commerce. Nah, pertama adalah privacy. Jadi privacy ini muncul ketika pembeli online mendapatkan pemberitahuan iklan setelah melihat pada website yang spesifik. Yang kedua, spamming. Spamming ini terjadi ketika pengguna email dibanjiri oleh informasi yang tidak mereka minta. Yang ketiga adalah situs web yang tidak membawa label atau iklan, di mana memiliki isu etika website tersebut harusnya mengidentifikasi sumber dari setiap konten yang dibuat mereka. Yang keempat ada cyber squatter, di mana cyber squatter ini adalah kejahatan cyber yang dilakukan dengan cara memasukkan domain nama perusahaan atau orang lain untuk memiliki sebuah alamat domain dan dijual kepada perusahaan atau orang yang bersangkutan tadi. Nah, yang kelima ada pemasaran online kepada anak. Dengan catatan e-commerce oleh anak-anak mewajibkan situs web memberikan pernyataan tertulis kepada orang tua terkait penggunaan e-commerce tersebut. Yang keenam ada konflik kepentingan ketika adanya perbedaan kepentingan di perusahaan e-commerce tersebut. Yang ketujuh adalah produsen manufaktur itu bersaing dengan penjual atau perantara online pada masa transisi e-commerce yang menyebabkan adanya permasalahan muncul ketika banyaknya orang akan di PHK akibat penggunaan teknologi
dan perusahaan dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah dinosaurus, di mana dinosaurus ini merupakan istilah yang mengacu pada para eksekutif dan para profesor di perguruan tinggi yang menolak untuk mengakui bahwa teknologi itu telah mengubah gaya hidup dari seseorang. Nah, kurangnya visi akibat perilaku dinosaurus ini memungkinkan pesaing untuk memulai berjualan secara online, dan pada akhirnya perilaku yang dinosaurus ini akan memberikan dampak yang negatif yang signifikan pada produktivitas karena menolak dari adanya teknologi tersebut. Jadi orang lain yang lebih menerima teknologi tersebut bisa lebih maju daripada orang yang dirujuk dengan istilah dinosaurus ini. Nah, conclusionnya atau kesimpulannya adalah beberapa isu etika dapat cepat diselesaikan akibat reaksi yang dirasakan oleh publik ataupun masyarakat. Namun, teknologi yang terus berubah dan berkembang membawa produk atau jasa baru ke dalam pasar dan strategi baru untuk menjualnya. Nah, sehingga dengan adanya teknologi yang terus berkembang ini, maka isu etika akan terus muncul dan akan langsung direaksi oleh pasar ataupun publik. Nah, improvementnya atau peningkatan dari penelitian ini itu bisa menggunakan survei kepada pengguna e-commerce, di mana pada penelitian ini yang hanya menggunakan pernyataan dari penelitian sebelumnya, kita bisa kembangkan dengan membuat survei untuk menanyakan ke pengguna e-commerce ataupun penjualnya, baik penjualnya maupun pembelinya. Selain itu juga pertanyaan penelitian dapat dikembangkan dengan melihat bagaimana internet mempengaruhi gaya hidup seseorang dalam berbelanja, bagaimana pengaruh internet dalam mempengaruhi etika baik penjual maupun pembeli dalam bertransaksi aman secara online, dan apakah berpengaruh terhadap loyalitas dan kepercayaan pelanggan e-commerce ketika dihadapi permasalahan etika. Nah, sekian pembahasan saya mengenai review artikel eksternal dan juga review artikel P12. Apabila terdapat kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan dapat bisa diajukan pada Webex ataupun pada forum diskusi dialog. Terima kasih.